Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, muqawwiru layla 'alan nahar, tadhkiratin liulil qulubil absari wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Amma ba'du. Yang kami muliakan kepada ketua masjid Jami'ul Khairat, juga yang kami muliakan kepada seluruh sesepuh masyarakat, para alim ulama, ustadz dan ustazah, pendakwah, dai-dainya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan pula keseluruhan dari Bapak RT, Bapak RW, yang kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatunya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga yang termulia bil khusus sahabat seperjuangan kami, Al Ustadz Al Mukarram, Ustadz Amrullah Mawardi SAG. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin menyemarakkan ini agama Allah di Masjid Jami'ul Khairat ini. Teristimewa buat seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta-pecinta Rasulullah, yang malam hari ini hujan lebat, walaupun lebat macam mana bagaimanapun, pokoknya berangkat datang ke Masjid Jami'ul Khairat, sama-sama memeriahkan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi mendoakan mudah-mudahan selesai acara ini, yang banyak masalah dalam kehidupannya Allah selesaikan masalah-masalahnya. Yang lagi sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang buntu dan banyak utang-utangnya dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kalau cerita buntu sama Ustaz pecahnya aminnya kencengnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Palembang ini Pak, luar biasa antusiasnya uang-uang yang ingin meramaikan majelis-majelis maulid Nabi. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantak kelasana uang yang tidak setuju dengan maulid Nabi, yang penting kita datang nak nunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan Pak rasa cinta kita kepada Nabi kita. Agama ini Bapak Ibu sekalian bukan dibawa oleh angin yang bertiup, bukan juga dibawa oleh air yang mengalir, tapi dibawa oleh perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke hati-hati kita. Hari ini kita bisa ngerjakan sholat, hari ini bisa kita beribadah, hari ini kita bisa melakukan ibadah apapun, itu semua pelantaran dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi memperjuangkan agama ini. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila diserukan ada acara-acara Maulid Nabi, acara-acara Isra Mi'raj, bahkan ada acara-acara besar Islam, kita semangat untuk mendatangi, insya Allah. Tanamkan dalam hati Bapak Ibu ya, insya Allah kita datangkan Bapak Ibu sekalian. Adapun Bapak Ibu sekalian, dalam acara Nabi Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, Bapak, aku nak bercerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Ini dalam cerita ini ada kebaikan untuk aku pribadi, juga kebaikan untuk kita sama-sama. Tepat di tanggal 12 Rabiul Awal Bapak Ibu sekalian, saya pribadi berada di depan makam Nabi besar Muhammad SAW di Madinah. Jadi sekiranya saat ini Bapak Ibu, saya baru pulang dari Tanah Suci menjalankan ibadah umrah. Ada satu cerita yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hari itu Pak, begitu saya sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, saya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit Pak, panas tinggi, demam tak keruan, badan ini tak keruan, tak bisa apa-apa Bapak Ibu sekalian, di hotel baik. Apa yang kulakukan Pak? Dalam hati nangis, pilu, sedih. Ya Allah, ngapa ya Allah? Aku jauh-jauh datang dari Palembang ke Tanah Suci, tidak bisa apa-apa ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jadi Pak, sambil kedinginan, menggigil, panas dingin, aku buka Instagram. Di situ aku buka ada targipan, ada ceramah tentang Buya Umar bin Hafiz. Ya. Beliau menyampaikan Bapak Ibu, jikalau seandainya Rasulullah tampakkan bagaimana rasa cinta umatnya, bagaimana rasa cintanya terhadap umatnya, niscaya umatnya akan merangkak-rangkak datang sampai di depan makamnya Rasulullah, menyatakan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu kedinginan pun hilang, rasa yang namanya panas dingin pun hilang dengan sekejap Pak. Aku langsung masuk kamar mandi sekalian ngambil air wudhu, turun ke bawah Bapak Ibu sekalian. Itu lantai di Madinah beda dengan lantai di Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Itu kalau di Ka'bah panas Pak, marmernya mampu menyerap yang namanya panas, sehingga kalau kita lewat di lantai Ka'bah itu tidak terasa panas. Beda dengan di Madinah Pak, marmernya itu Pak tidak menyerap panas. Kalau kita pijak, panasnya luar biasa. Maka pada saat itu Bapak Ibu, aku berjalan keluar tanpa pakai sendal. Begitu keluar tidak terasa Pak. Sampai di depan makam Rasulullah, saya bersalam dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bahkan kami bersolawat pada saat itu Bapak Ibu sekalian, demi Allah, Allah berikan rasa sehat di dalam diri sehingga bisa beribadah sampai ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Artinya di sini Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari lisan kita, mampukah kita bersolawat kepadanya, bersalam kepadanya, sehingga menimbulkan kekuatan dan keimanan di dalam diri untuk segera meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Dan Bapak Ibu, ternyata bersalam dengan bersolawat tersebut menambahkan kekuatan kita untuk ibadah. Untuk itu saya pribadi pun mendoakan, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan limpahan rezeki sehingga bisa mampu berjalan sehingga sampai ke Tanah Suci Mekah, bersolawat dan salam di depan yang namanya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu, Rasulullah itu nama yang diberikan pada saat itu nama aslinya Ahmad Bapak Ibu sekalian. Namanya Ahmad, kalau wong kita nih Pak galak dirubah-rubah nama ini. Ahmad dipanggil Mamat. Bapak Ibu tahu tak Mamat itu artinya apa? Artinya mati Bapak Ibu. Mata yamutu mautan, artinya mati Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan basing-basing manggil nama orang, sesuai dengan karakter dan kekuatan kita. Ini Pak, doa, namu itu doa. Wong barat ngatur ke Bapak, apalah artinya sebuah nama Bapak Ibu.
nama itu adalah doa. Wong namo Abdullah dipanggil Wakdola. Jangan Bapak Ibu. Padahal dola itu ada singkatannya. Dalam bahasa Arab, dola itu sesat Pak artinya. Dola dan ba'idah. Dola dolin, dolun mudolin. Jadi dola itu artinya sesat. Bangsa anaknya namanya Mamat, bapaknya namanya Dola. Kalau mati, mati sesat pula Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita itu ngenjuk nama yang tidak bagus Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, memberikan nama bagi seorang anak itu perintah Allah. Tugas orang tua Bapak Ibu sekalian, ayyuhsina ismahu, beri dia dengan nama yang baik. Laju aku teringat Pak, aku ini terinspirasi dengan ada wong ngenjuk namanya dari surat Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Abdurrahman nama anak pertama. Itu Pak dipegang waktu hamil istrinya, dipegang sama suaminya. Ar-Rahmanir-Rahim. Anak kedua dikasih nama Abdurrahim. Dipegang lagi perutnya Bapak Ibu, hamil yang ketiga. Tak perlu kabi Bapak Ibu sekalian. Anak yang ketiga langsung ihdinas sirata apa? Maliki yaumiddin, Abdul Malik. Sampai ke anak yang keempat Bapak Ibu sekalian, begitu hamil dipegang ihdinas siratal mustaqim, Muhammad siratal mustaqim. Jadi lemah Bapak Ibu sekalian. Andaikan anak-anaknya balik sore, kapan nyuruh dia balik lemah? Al-Fatihah balik. Cukup manggil dengan Al-Fatihah langsung balik galau Pak. Tapi itu lemah Bapak Ibu sekalian. Memberikan nama yang baik buat anak-anak itu adalah perintah Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harap dimaklumi Bapak Ibu sekalian, kami di Tanah Suci panas itu Pak 45 derajat Celcius. Boleh ditanya dengan Ustaz Amrullah, beliau juga baru balik Pak. Cuman kami tidak ketemu di sana. Ya, 45 derajat panas luar biasa Bapak Ibu sekalian, sehingga membuat yang namanya tenggorokan ini Pak kering, gatal, sehingga agak serak sedikit. Jadi harap dimaklumi dalam penyampaian kami, suara kami agak serak sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas orang tua yang pertama ayyuhsina ismahu, beri dia dengan nama yang baik. Itu adalah perintah Allah dan itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Bapak, tugas wong tua adalah wa ayyu adibahu, beri dia pendidikan. Khusus buat ibu-ibu, malam ini aku menyampaikan, seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Madrasah pertama bagi anak-anaknya itu Bu, berarti ibu harus mencontohkan yang terbaik buat anak-anak ibu. Sambil gendong anak bapak-bapak, sambil gendong anak, bukannya bersolawatan pecah kita di hadroh tadi Bapak Ibu sekalian, ya dak, yang dibawakan oleh Darus Sakinah, Masya Allah, hadroh Darus Sakinah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Begitu gendong anak, bukannya bersolawatan, bernyanyi Pak. Kemana, kemana, kemana. Aku yakin muda ini besar kaget nyasar Bapak Ibu sekalian, karena judulnya salah alamat. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita itu penting mendidik anak itu dari kecil Pak. Kita gendong dia dengan baik-baik, bacakan sholawat, sehingga anak ini jadi pintar, sehingga anak ini cerdas besarnya nanti kelak. Ya, ibu-ibu, itu yang paling penting. Kemudian Bapak Ibu, ada satu tips buat ibu-ibu. Kalau misalnya kemarin ada ibu-ibu Pak datang ke rumah nanya sama kami, Pak Ustadz, anak aku ini nakal nian ndak ketulungan. Jadi cak mana Bu? Ya mak mana Pak Ustadz? Ada doa-doa supaya beli anak aku ini biar tidak ada nakal. Maka aku sampaikan Bu, kalau dia anak laki-laki, suruh ibunya yang membacakan ayatul kursi di ubun-ubun kepalanya. Insya Allah dia jadi anak yang baik, tidak nakal.
Kalau sebaliknya dia anak perempuan, maka bapaknya lah yang membacakan ayatul kursi di atas kepalanya. Bacakan ayatul kursi ketika dia sedang tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampai selesai Bapak Ibu sekalian. Bacakan ayatul kursi. Besoknya datang lagi ibu itu, Ustadz, ngapa masih nakal anakku? Ya tidak secepat itu, pelan-pelan ibu, bacakan lagi ayatul kursi. Baca lagi ayatul kursi yang kedua, hari ketiga baca lagi ayatul kursi, hari keempat datang lagi ibu itu, Bu, Pak Ustadz, ngapa masih nakal juga? Kalau masih nakal kursinya Bu, empas kerja. Tapi jangan Pak, aku ini main-main, kelakar be. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika seorang anak sedang tidur, kau bacakan ayatul kursi, insya Allah walaupun 4 hari 5 hari Pak, biasanya di hari yang ke-7 insya Allah anak itu berubah Bapak Ibu sekalian. Bacakan ayatul kursi di ubun-ubun kepalanya. Itu ajaran Rasulullah Bapak Ibu. Kenapa saya berbicara seperti ini? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat Bapak Ibu sekalian, obat dari segala macam penyakit. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, coba kelak, andaikan anak Bapak, anak-anak Ibu panas badannya, dia sakit Bapak Ibu sekalian, itu ambil air putih, kemudian kau bacakan apapun yang kau bisa. Misalnya Pak, aku cuman baca kul a'udzu birabbil falaq, tidak apa-apa Bapak, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai selesai. Ayat apapun yang kau bacakan, kau yakin doa minta sama Allah, ya Allah, jadikan kesembuhan air ini ya Allah. Lantaran air ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku. Ibu bapak minumkan, insya Allah itu akan menjadi kesembuhan buat anak bapak ibu sekalian. Jangan bawa ke dukun Pak. Ini dukun lagi naik daun Bapak, ya tak? Di Jawa itu Pak, dukun pacak buat padepokan besar, Masya Allah. Jadi Pak, kami itu bingung. Kadang-kadang kita ini berani membayar Pak, membayar dukun lebih besar daripada ustadz yang galak membacakan ayat-ayat Allah untuk orang sakit. Padahal itu perintah Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anakmu sakit, keluargamu sakit, bacakan dengan ayat-ayat Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Diajari oleh Rasulullah Pak. Sekali hari Bapak Ibu, Rasulullah masuk di dalam gua. Ada yang namanya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tunggu sebentar, akan aku periksa gua ini, kalau ada kalajengking, kalau ada binatang yang berbisa. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar memeriksa, rupanya tidak katik Pak, tapi rupanya ada kalajengking yang nyelip di sebuah batu sehingga tidak kejingoan Bapak Ibu. Saking capeknya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar memanjangkan kaki, kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu. Begitu beliau tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu sekalian, tak terasa ada kalajengking yang berjalan Pak. Sayyidina Abu Bakar tahu Pak ada kalajengking pada saat itu. Tergigitlah kaki Abu Bakar pada saat itu Pak, sakit luar biasa. Beliau tahan, saking dak galak Nabi itu bangun Bapak Ibu sekalian. Saking kedak galaknya Nabi itu bangun, sayangnya beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kaki digigit oleh kalajengking, sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Cuma Nabi tahu Pak, teraso ngapa Abu Bakar nih pecah agak menggelinjang itu Pak, kakinya bergerak-gerak. Ya wahai Abu Bakar, kenapa dirimu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Itu ya Rasulullah, ada kalajengking yang menggigit kakiku. Bapak tahu tidak apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pegang ini kaki Abu Bakar Bapak Ibu, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah oleh Rasulullah, waladhdallin, amin. Selesai itu Pak, ditetesilah ludah Rasulullah sedikit Pak. Begitu ditetesi ludah Rasulullah sedikit,
racun di seluruh tubuh yang namanya Sayyidina Abu Bakar itu keluar Pak dari gigitan yang namanya kalajengking tadi. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kita Pak segala bentuk apapun, sehingga pada saat itu tidak ada rasa yang namanya sembuh itu datang dari Allah. Boleh kita berobat Bapak Ibu sekalian, tapi ditarghib. Tahu nggak ditarghib itu maksudnya Bapak? Kalau Bapak Ibu punya penyakit emah, jangan langsung yakin dengan promah yang menyembuhkan. Jangan. Misal kita Pak mau ngobatin penyakit emah, wahai obat emah namanya promah, kau tuh tidak pacak nyembuhkan. Yang nyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Engkau tidak dapat menyembuhkan, engkau hanya perantara saja. Bismillahirrahmanirrahim. Makan itu obat. Tauhid kita datang Bapak Ibu. Dapat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, syariatnya minum obat. Jadi jangan langsung yakin, takutnya kaget kita menambah kemusyrikan. Maka saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita sakit, berobatlah dengan orang yang paham agama atau ke dokter sekalian. Takutnya Bapak Ibu, sekarang ini zamannya sudah aneh-aneh. Kita nak berobat ini Bapak Ibu, mendatangi wong yang tidak paham agama, kaget dikatakannya, kayaknya kau ini dibuat uang. Diomongin ya Pak, kayaknya kau ini dibuat uang. Iya bukan, maksud aku tuh siapa nih yang buat kita? Ya dah. Santet itu Pak sudah ada di zaman Rasulullah memang, tapi tidak mudah-mudah juga kita nak nyalahkan wong lain. Jangan membuat fitnah. Yang penting Bapak bacakan doa, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bacakan Al-Qur'an yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, maka segala macam penyakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini ada kecintaan Pak. Macam mana nak numbuh ke kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Pak, tidak ada lagi kecintaan selain cinta yang tertinggi kecuali cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kita ini Pak kepada wanita itu beda. Cinta kita kepada wanita itu beda. Adik-adik juga udah usah percaya dek dengan omongan laki-laki. Pecak kiyoyoan, adekku, I do everything to make you happy. Betatuan cak kiyoan, sudahlah dek, kapan kamu lah keriput, sudahlah, berkurang rasa cintanya. Kadang-kadang macam itu Bapak. Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah sedikit pun Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak perbanyaklah bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Andai saya Pak bersalam kepada Ustadz Badar, assalamualaikum, pasti beliau menjawab waalaikumsalam. Begitupun kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah itu banyak dengan bersolawat. Bapak, aku cerita dikit Pak, tapi ini agak mengerikan. Cerita kita ini cerita tentang di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian. Ini ada kaitannya Pak, dalam surat Al-Muluk itu dikatakan alam ya'tikum nazir. Kata Allah ini Pak, ayat ini diperuntukkan kepada seseorang yang jago nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, alam ya'tikum nadir, apakah tidak ada orang-orang yang mendatang kepadamu dan mengingatkan kamu? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka berkata, dulu ada yang datang kepada kami. Ya datang kepada kami. Tapi fakazzabna wa qulna ma nazzallallahu min kulli syai'in azim. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan Pak. Mendustakan apa yang telah disampaikan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, itu peringatan tapi kita mendustakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, wong-wong terdahulu itu sudah banyak ngingetkan tentang acara, misalkan tentang yang namanya akhirat, tapi mereka mendustakan. Sebagai contoh Pak, kita ini malam ini ngadakan acara maulid, ini juga ngingetkan kita kepada siapa? Kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, matahari Pak di atas kepala kita ini 1 jengkal Bapak Ibu. 1 jengkal Pak, panas luar biasa.
sampai seluruh masyarakat, seluruh manusia di padang mahsyar itu, Bapak Ibu sekalian, mereka ketakutan dan kebingungan, Bapak Ibu sekalian. Ada seluruh daripada orang-orang tersebut mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak pacak menunjukkan yang namanya ampunan, tidak pacak menunjukkan yang namanya apa Pak? Syafaat. Wahai Nabi Adam, tolong kami, beri kami syafaat Nabi Adam, beri kami ampunan. Maka Nabi Adam tak mampu memberikan syafaat dan ampunan. Mereka datang lagi, Bapak Ibu sekalian, kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, beri kami ampunan, beri kami syafaat. Nabi Musa tak mampu memberikan syafaat dan ampunan. Datang lagi kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kami pun tak mampu memberikan ampunan dan syafaat kepada kalian semua. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Di samping jembatan Shiratal Mustaqim ada seseorang yang sedang menengadahkan kedua telapak tangannya. Beliau berkata, ya Allah, ampuni dosa umatku. Ya Allah, berikan ampunan kepada umatku, ya Allah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu beliau berdoa Pak di samping jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu, Bapak Ibu sekalian, 1500 tahun perjalanan Pak. Tipisnya jembatan itu bagaikan sehelai rambut yang dibelah 7, Bapak Ibu sekalian. Ada wong yang berjalan merangkak-rangkak. Dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, ada wong yang ketakutan Pak ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga mereka sampai ketika jatuh ke bawah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan Pak. Nabi berdoa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Dalam surat As-Sajadah, mereka orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Pak, jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim itu, mereka ngomong Pak, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, kami telah merasakan ya Allah, tolong ya Allah kembalikan kami. Cukup sehari baik dak baca Pak, cukup sebentar baik dak baca Pak, walaupun sedikit. Orang kalau sudah datang sampai di akhirat tak akan bisa kembali, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mendoakan, ya Allah ampuni dosa umatku, ya Allah angkat derajat umatku, berikan syafaat ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah membalikkan badan. Assalamualaikum ya umatku, kalian adalah umatku. Rasulullah kenal kepada siapa? Hanya orang-orang tertentu, Bapak Ibu sekalian. Siapa saja? Yang pertama, lisannya basah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya basah senantiasa bersalam kepada siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Orang-orang yang mukanya bercahaya, Bapak Ibu sekalian, penuh dengan nur mukanya, senantiasa air wudhu terkena wajahnya. Maka hadirin sekalian, Rasulullah cinta kepada orang-orang yang senantiasa cinta kepadanya, bersolawat kepadanya, bersalam kepadanya. Maka Bapak Ibu, mulailah saat ini, detik ini, kita canangkan yang namanya bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Ini perintah Allah Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan beserta malaikat-malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis yang saya baca, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, berarti dia itu Pak, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Sunnah Rasulullah ini banyak Bapak Ibu. Kalau kamu menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti kalian cinta kepadaku.
Dan kalau kalian cinta kepadaku, maka kalian akan bersama-sama denganku di surga. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak Bapak, sunnah-sunnah ini banyak. Ketika kita keluar dari rumah saja, dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah jago kita insyaallah Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu, khusus buat ibu-ibu ya, mulai saat ini, mulai detik ini, keluar rumah kenakanlah jilbabmu, tutuplah auratmu ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, khusus buat ibu-ibu, walaupun pahit harus kami sampaikan. Keluar rumah seorang wanita, yang pertama tanpa izin suaminya, yang kedua dia tidak mengenakan jilbabnya, sama dengan dia membangun rumah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah satu batu, Pak. Dua langkah dua batu, tiga langkah tiga batu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau berlangkah-langkah dia akan membangun rumah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, keluar rumah hidupkan sunnah. Insya Allah Pak, di balik sunnah itu ada kejayaan. Di balik sunnah itu ada kelebihannya Bapak Ibu sekalian. Contoh kecil Bapak Ibu, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi Bapak Ibu sekalian. Seorang sahabat Nabi pernah jalan sama Rasulullah. Rasulullah di tempat itu nunduk ke kepalanya Pak, nunduk kepala Isya ini. Begitu beliau nundukkan kepalanya, karena ada ranting di atas kepala Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu, 4 tahun kemudian seorang sahabat ini melintasi tempat itu lagi Bapak Ibu. Begitu beliau melintasi tempat itu lagi, beliau nak nunduk Pak, padahal dak katik ranting itu lagi, sudah dak katik lagi Pak. Begitu beliau nunduk, ada anak panah turun dari pucuk ke bawah. Subhanallah. Itu baru kecil Pak. Menghidupkan sunnah itu berarti kalian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu nak tahu tak? Nak tahu tak Bapak Ibu, betapa besarnya kecintaan Nabi, betapa besarnya kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku cerita sedikit Bapak. Di dalam cerita ini ada hikmah yang besar kita petik Bapak untuk kita sama-sama. Ceritanya Bapak Ibu, ada sahabat Nabi namanya Said Pak. Said ini maaf ngomong Bapak Ibu, PKI. Apa PKI? Pendek kecil hitam. Kalau yang tegak ini Pak, PKB, pendek kecil belaga. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi sakingnya dia ini PKI-nya Bapak Ibu, mohon maaf Pak, bukan kami ngatui sahabat, tapi ada cerita unik di balik cerita ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu, sakingnya dia PKI itu Bu, ngelamar anak wong sampai 32 kali tidak diterima. Betapa sedihnya hati Said ini Bapak Ibu. Datanglah Said ini Bu kepada Rasulullah. Begitu beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, 32 kali ngelamar anak wong dak katik yang nak nerima aku ini. Apa sudah jelek nih anakku nih ya Rasulullah? Tolong ya Rasulullah, tolong aku. Apa kata Rasulullah Bu? Pak, wahai Said, kau udah usah pening-pening dengan urusan itu. Kau datangi si Wahab. Wahab itu punya anak 3 ekor betino belagak galau Pak. Mantap. Anak pertama belaga, anak kedua belaga. Cuman tahu Pak, si Said ini yang paling belaga itu anak bungsunya, namanya Atika. Masya Allah. Jadi cak mana ya Rasulullah? Kau datang baik, kata Rasulullah. Datang baik bahwasanya aku ingin melamarkan anaknya Wahab untuk nikah ke dia dengan kau. Kalau macam itu saya berangkat ya Rasulullah. Akhirnya Pak, Said ini berangkat Bu. Saat kapan beliau berangkat Bapak Ibu? Sampai di tempatnya Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suaranya Pak, si Wahab lah tahu kalau itu Said. Si Wahab lah tahu kalau itu Said. Ngapain? Aku kata Rasulullah datang ke sini, nak Rasulullah nak ngelamar ke anak kau untuk dinikah dengan aku.
Langsung buka pintu Pak Wahab. Begitu buka pintu, nian apa? Seriusnya apa kau tuh? Apa nak ngolak aku? Nian aku serius. Oh sudahlah, Said. Aku tahu kehidupan kau, aku tahu sejarah kehidupan kau. Kau baliklah. Jangan sampai aku marah. Kau balik be. Woi Pak, aku ini serius Wahab. Aku ini disuruh Rasulullah. Kau balik. Pokoknya aku dah setuju aku nikah dengan kau. Woi Pak, betapa sakit hatinya Said, Bapak Ibu sekalian. Pilu Pak hati Said sambil dia berlari Pak. Kalau pecah di film India tuh Pak, ada cak slow motion dia berlari. Bangsa film India ada musiknya Begitu dia berlari Pak, sedih, pilu, nangis dia Pak. Datang ke Rasulullah. Akhirnya apa Pak? Ketika beliau lari ke tempat Rasulullah, si Wahab ini didatangi oleh Atika yang belagak tadi, anak yang paling bungsu. Wahai ayah, ayah ini bagaimana? Macam mana ayah? Padahal beliau menyampaikan dengan jelas, dengarkan kalimat yang beliau sampaikan, bahwasanya Rasulullah ingin melamar anak ayah ini untuk dinikahkan kepada beliau. Dengarkan kalimatnya, itu Rasulullah yang nyuruh. Gemeter Pak Wahab, bener juga ya anak aku ini. Akhirnya Pak, saking takutnya Wahab ini, dikejarnya lah Pak, datang si Said tadi. Begitu sampai di tempatnya Rasulullah, depan pintu rumah Rasulullah, Wahab melihat Said sedang bersimpu di hadapan Rasulullah, nangis-nangis Bapak. Di dalam kitab itu Pak dijelaskan, dengkulnya Nabi sama dengkulnya si Said tadi berdempetan Pak, nangis-nangis. Ya Rasulullah, aku lah ngomong tadi, coba kau langsung datang ke sana ya Rasulullah. Ini tadinya 32 kali ditolak, laju nambah 33 kali ditolak. Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat itu? Mendengar Wahab ngomong, Wahab langsung ngomong, Pak, Said, salah kau tuh. Yang benar, aku nerimo lamaran kau. Saat tetole Pak. Serius Wahab? Oh iya serius aku. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat itu si Wahab ini Pak, dia ngomong ya Rasulullah, wahai Wahab, kalau engkau terima daripada lamaran aku untuk nikah ke dia ini dengan anak kau, maka kau pulang, aku akan segera merapatkan masalah ini. Pak, yang tadinya nangis itu si Said sekarang tersenyum-senyum, tersipu-sipu Bapak. Baliklah Wahab tadi Pak. Begitu Wahab balik, habis tersenyum si Said ini nangis lagi Pak. Kau ni mamano kata Rasulullah. Tadi kau nangis, kemudian Wahab datang kau ketawa, ini kau nangis lagi. Dak baca ya Rasulullah, dia tuh betino paling belagak di Madinah ini. Dak kado aku nak kawin, dak kasih duit. Nak lemak kawin ni, awak lah bujang buntu mulu. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi Rasulullah punya solusi Bapak Ibu. Coba kau datangi Sayyidina Abu Bakar, kau datangi Sayyidina Utsman, kau datangi Sayyidina Ali, minta kepadanya 700 dirham untuk mendukung engkau bahwasanya engkau ingin menikah. Jadi nak nikah tuh Pak, semangat nih yang dia tadi datangi Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, aku menyampaikan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin menikah dan engkau setidaknya membantuku dalam pernikahanku. Ini adalah permintaan Rasulullah. Karena permintaan Rasulullah Pak, para sahabat ini tidak baca nolak. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah tidak baca nolak Bapak Ibu sekalian. Itu juga dengan Sayyidina Utsman. Ini duit 700 dirham buat Rasulullah, ku tambah lagi 700 dirham untuk kau nikah. Jadi Pak, di total kalau pakai duit kita nih Pak, 1,5 M duitnya. Oi Pak, lemaknya macam itu baik. Datangi Rasulullah, baca cepat nikah. Akhirnya apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Itu 1 M itu Pak, lah disewa gedung Pak. Apalagi Ustaz kalau nak nikah tuh catering, catering. Apalagi banyak Bapak Ibu, semua sudah dipersiapkan untuk pernikahan dia karena dia merasa bangga nak ngangkat derajat seorang wanita yang paling cantik di Madinah. Tapi apa Pak yang terjadi? Tadi 1 M sudah dihabisin Pak, jadi tinggal 500 juta duit dia itu Pak, ada saat itu Pak. Begitu besok pagi dia nak nikah Pak, teriak uang di jalan-jalan, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Bingung Pak, itu panggilan jihad, panggilan perang pada saat itu Pak. Bingung Pak, aku nak kawin apa nak jihad? Duduk di melamun Pak.
Ya Allah, aku nak kawin apa nak jihad? Mencak hitung kancing, Pak. Jihad, kawin. Jihad, kawin. Aman kita, sudahlah. Pikiran sudah kawin tuh lah. Kaget dulu jihad. Ya. Tapi ini sahabat Nabi, Pak, kecintaannya luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya aku berangkat ya Rasulullah, aku cinta akan engkau. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Diambek dia beli 500 juta tadi buat beli kudo yang paling bagus, baju jirah yang paling bagus, dia beli pedang yang paling hebat Bapak Ibu sekalian. Begitu masuk di perang, Pak, hebat nian dia berperang. Begitu dia melawan musuh, dia tangkis, Pak. Begitu dia tangkis, dimasukkan tangannya Bapak Ibu sekalian, dia tebas leher itu, dijingok oleh Rasulullah. Alang kehebat wong ini, alang kelincahnya hebat nih ya. Wong zaman dulu Bapak Ibu tahu siapa Rasulullah, tapi Rasulullah tidak tahu siapa sahabatnya karena bajunya sama galau. Tapi untuk Rasulullah beda, kudonya beda juga baju jirahnya, Pak. Nah, dia memain tang-ting lincah yang berapa orang-orang kafir Quraisy dibunuh oleh yang namanya Said ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi Bapak? Saking terhalaunya Rasulullah nyingok, Rasulullah sambil berang sambil nyingok ini Said bermain hebat nian, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Rupanya saking perhatiannya kepada Rasulullah, lengah Pak Said ini. Perhatian Rasulullah nyingok dia itu, nah pencak kita nih bahasa kita nih cari perhatian. Cari perhatian kepada Rasulullah, akhirnya lengah, Pak. Tahu-tahu sabetan pedang musuh masuk ke dalam pinggangnya, Pak. Ceras. Kapan dijingok? PKI, Pak, pendek kecil hitam. Cuman dialah satu-satunya manusia berkulit hitam di sana. Jadi Rasulullah tahu. Nah, Said itu. Said bukan. Iya ya Rasulullah. Wah, itu kan pakai seluruhnya, Pak. Iya ya Rasulullah. Waktu kena tebas, Pak, si Said terkapar. Seluruh pasukan muslim menyerang kafir Quraisy pada saat itu dan menang dalam peperangan pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Tahu dah apa yang terjadi, Pak? Semua topeng-topeng jirah dibukai berapa banyak sahabat. Begitu terakhir Rasulullah membuka topeng jirah daripada Said, begitu dibuka, ya Allah Said, kau rupanya nangis. Bapak Ibu, Rasulullah nangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis begitu sedihnya? Baru kali ini kami melihat engkau menangis begitu sedihnya. Kamu tidak tahu, dia ini nak kawin, Pak. Ditinggal genyok. Keperi dia pengen kawin, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa, Pak? Begitu Rasulullah menangis pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah tersenyum, Pak. Bingung lagi sahabat Nabi. Ya Rasulullah, tadi engkau menangis, kenapa ini engkau tertawa dan tersenyum? Kamu nak tahu dah ya, seluruh bidadari turun ke bawah berebutan nak mandi ke jasadnya Said ini, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Allah ganti bidadari dunia yang sekok tadi yang paling belagak di kota Madinah, Allah ganti dengan yang namanya 70 bidadari untuk menjadikan beliau pangeran di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir. Nah, jadi Pak, kalau kita nak cinta dengan Nabi tidak usah ragu-ragu lagi, Pak. Cinta dengan Rasulullah tidak usah ragu lagi. Apa kata uang, boy, salah melok murid Nabi bid'ah, masa bodoh Bapak Ibu sekalian. Aku mau gula hujan petir, aku nak datang acara murid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan rasa cinta aku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada majelis-majelis, Pak, ada yang hidup agama di masjid-masjid, kita datangi, Bapak, kita sama-sama hidupkan suasana agama. Kalau kita menghidupkan suasana agama, Bapak, akan datang ketenangan. Ingat, Pak, omongan aku satu hal, ini omongan dari guru aku sampai ke juga di sini, Pak. Tiap-tiap tenang sudah pasti senang. Tiap-tiap senang belum tentu tenang. Banyak orang-orang yang diberikan kesenangan oleh Allah dengan pangkatnya, tidak bisa rupanya, Pak, pangkat itu Allah jatuhkan juga. Tidak usah kita sebut, tidak. Allah kasih dia harta, Bapak Ibu, tidak tenang juga, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih.
Itu Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, ngaku dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan. Ngaku Tuhan Pak, tapi Allah tenggelamkan. Bahkan Pak, jasad Fir'aun laknatullah alaihi ini, jangankan bumi, laut tidak galak nerimo jasadnya. Allah hinakan karena dia menentang Allah dan tidak ada ketenangan dalam hatinya. Qarun laknatullah alaih diberikan harta yang melimpah ruah Pak, gemboknya wae Pak, itu besarnya lah pokoknya, tidak baca kita nak ngomong kenyo dari emas Pak. Allah hancurkan dia beserta hartonya di dalam tanah. Maka kalau duwong galak gali tanah nyari harta, namanya harta Qarun Pak. Tiap-tiap tenang sudah pasti senang, tiap-tiap senang belum tentu tenang. Jadi Pak, kita punya harta benda itu titipan Allah. Kita punya jabatan itu titipan Allah. Jangan kau lupakan Pak. Jangan kau lupakan, itu semua tidak dibawa mati Bapak Ibu sekalian. Aku pernah dengar ke ceramah Pak. Ceramah Ustadz dari daerah Masjid Jamiul Khairat inilah. Namanya Ustadz Amrullah, Masya Allah. Beliau ceramah, aku masuk di hati. Kapan ku buka dalam kitabnya jelanian Bapak. Uang meninggal itu Pak, kata Imam Al-Ghazali, itu sama pecawang tenggelam Bapak Ibu sekalian. Ketika beliau tenggelam, kamu njo harto dagahlah dia Bapak Ibu. Kamu njo dia pangkat apa lagi, duit betebek-tebek idagalah Pak. Tapi ketika dia tenggelam, kau berikan batang pohon yang semak ini Pak, terlihat tidak berguna, tidak bisa membawa kebahagiaan, kau berikan dia akan selamat dengan batang pohon semak ini tadi Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya apa? Amal ibadah kita tidak nampak Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman tuh yakin dengan perkara gaib. Uji kita Pak, datang ke sini tidak katik pahala. Uji siapa? Pahala itu goib Pak. Andaikan kalau saya contohkan Bapak Ibu sekalian, satu kali sholat di masjid dapat 27 juta. Aku yakin tidak muat-muat Masjid Jamiul Khairat ini. Ya tak? Allah tampakkan misal, tapi Pak, tidak mungkin Allah tampakkan karena yang namanya pahala itu adanya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa bekal kita untuk menyongsong hari esok? Bekal kita iman dan amal soleh, bukan harta, pangkat, jabatan. Itu tidak katik cerita Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu, aku cerita sedikit. Ini takdir Allah tuh ada dua Bapak Ibu. Yang pertama qada mu'allaq, yang kedua qada mubrom namanya. Apa qada mu'allaq? Ketentuan Allah yang bisa dirubah. Apa qada mubrom? Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh Pak, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah dulu Pak ya, qada mubrom namanya. Apa yang tidak bisa dirubah? Yaitu kematian Bapak Ibu. Yang namanya mati tidak pacak dijual beli, tidak pacak ditawar-tawar. Sekali hari Bapak aku pernah ke Sukabangun Pak, ada kuburan uang sebelah, agama sebelah. Dia bakar Pak, itu terserah lah Bapak Ibu sekalian. Dia bakar duit. Aku nanya, kok ngapa kok bakar duit itu? Untuk bayar malaikat. Kalau aku pikir alang kelemahnya, malaikat pacak dibayar ya Pak. Mama nuna bayar malaikat Bapak Ibu sekalian. Namanya mati tidak pacak dijual beli, tidak pacak gitu ngapu-ngapu Pak. Kalau sudah mati. Maka untuk perkara ini Bapak, banyak-banyaklah kita berbuat baik, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya dari mana? Jalannya ikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu, kalau kita nak taat, ikutilah cara Nabi, selesai. Kalau kita nak selamat
nama fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku, maka dia akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini, detik ini, mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayang Pak, kalau tidak salah 2017-2018 saya pernah mengisi ceramah di sini. Waktu itu Pak, sholat asar di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Masjid kita tidak semegah sekarang ini. Demi Allah aku masuk, apa yang keluar ini? Subhanallah gitu kan. Artinya jemaah di sini bagus luar biasa. Kita hidupkan lagi Pak suasana agama. 5 waktu kita hidupkan di masjid Pak. Jangan sampai kayak kejadian kemarin Bapak Ibu sekalian, aku diundang ceramah di daerah Jalur, aku udah usah sebutkan tempatnya Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat itu sampai selesai sholat zuhur, maka aku jam 2 nyampe di sana langsung isi ceramah. Selesai ceramah Bapak Ibu, kalau azan dikumandangkan, itu setan-setan hancur lebur badannya Pak. Dia berlari terberit-berit ketakutan dengan suara azan Bapak Ibu sekalian. Nah itu bijing anjing. Kalau berarti di tempat tersebut kalau masih banyak setan, anjing masih banyak tengok. Maka mulai saat ini, detik ini kita hidupkan 5 waktu Pak, berjemaah di masjid, kita ramekan. Kalau bisa Pak, alhamdulillah kami mengusahakan masjid kami Pak, di sholat subuhnya baik hampir 6 saf sekarang, subhanallah. Nah mulai sekarang ini kita hidup lagi Pak, bisa sampai ke belakang. Kalau bisa sholat subuh pecah sholat Jumat, subhanallah. Indahnya Pak, kalau hidup suasana agama, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan di tempat ini Bapak Ibu. Pertama, Allah jauhkan segala macam penyakit kalau hidup masjidnya. Kenapa? Masjid ini Pak adalah jantungnya sebuah kampung. Kalau kampungnya hidup, masjidnya hidup, suasana agama, penyakit Allah jauhkan, bala Allah jauhkan Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Hidupnya keberkahan, dan di tempat tersebut penuh dengan orang-orang dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi gua awasi Bapak Ibu jingok raya gue, tapi Ibu Bapak ada jingok kaki aku. Memang aku ini kalau ceramah agama itu Pak, paham kasih-kasihnya adalah, tapi itu untuk kepentingan kita. Kenapa Ustaz aku kemarin ceramah agak lembut, tidur aku cuma ini. Nah kau inilah gitu, aku udah lama itu ceramah. Jadi mudah-mudahan walaupun agak tegas sedikit Pak, anggap bayar aku nyampe ini pecah tukang urut Pak. Kalau terasa lemah nikmati ya, tapi kalau terasa sakit nikmati juga. Yang penting habis dari sini kita sehat ya loh. Ya, kata Imam Sutejo mengatakan, berkata seperti ini Bapak Ibu, kalau pengen sehat walafiat jangan lupa minum jamu. Kalau pengen selamat dunia akhirat jangan lupa sholat 5 waktu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tak banyak yang saya sampaikan. Saya yakin Pak, walaupun sedikit ini ada berkah dan rahmat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan berkah khususnya buat seluruh jamaah Jami'atul Khairat, Jami'ul Khairat. Allah berikan keberkahan di tempat ini. Itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan berkah walaupun sedikit, insya Allah berkah ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan laporkan kami sama polisi. Terima kasih Bapak Ibu ya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.